Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fili Riditya Pitoyo dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia internasional. Kompleksitas operasi di negara-negara berbeda-beda dan dalam memperkerjakan karyawan yang berbeda merupakan variabel kunci yang membedakan manajemen sumber daya manusia domestik dan manajemen sumber daya manusia global. Dowling berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Yang pertama, lebih banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen Sumber Daya Manusia harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, ada kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para manajer sumber daya manusia global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik sumber daya manusia, dan kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Para praktisi sumber daya manusia harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Yang ketiga, ada keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam manajemen sumber daya manusia domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat peralihan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang keempat, ada pengungkapan resiko. Seringkali kegagalan sumber daya manusia dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenagakerjaan di tiap negara berbeda-beda. Yang terakhir, ada perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Pada awalnya, perkembangannya perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan HCNS dan TCNS. Jadi, penekanan akan berubah dari mengelola proses ekspatriasi ke suatu lokasi atau pelatihan karyawan untuk mengambil alih posisi tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.